ET, mantan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial atau Linjamsos, pada kantor Dinas Sosial, Dinsos Kabupaten Lebak ditahan. ET ditahan soal dugaan kasus korupsi bantuan korban bencana tahun 2021 di wilayah Kabupaten Lebak. Kapolres Lebak AKBP Wiwin Setiawan mengatakan ET ditetapkan sebagai tersangka pada akhir November 2022. Setelah penyidik melakukan serangkaian proses penyidikan dan menemukan 2 alat bukti. Tersangka ET lumayan lama tidak ada di rumahnya dan sulit terpantau. Dari situlah unit Tipikor melakukan upaya penangkapan terhadap tersangka di rumah saudaranya di wilayah Kabupaten Serang yakni di Pabuaran pada 7 Desember 2022. Kata Wiwin saat konferensi pers di Mapolres Lebak, Jumat 9 Desember 2022. Lebih lanjut ia menerangkan, dana bantuan untuk korban bencana yang berasal dari belanja tidak terduga BTT APBD Lebak yang tidak diberikan kepada penerima sebesar 308 juta rupiah. Tersangka mengambil alih kewenangan bendahara dinas untuk melakukan pencairan bansos dari Bank BJB. Pada tahap pertama ada 52 orang kelompok penerima manfaat KPM yang sudah terverifikasi mendapatkan bantuan, tapi hanya 6 KPM saja yang dibagikan. Dan tahap kedua dari 75 orang KPM, hanya 8 KPM yang dibagikan. Terang Wiwin. Selain itu, kata Wiwin, berdasarkan keterangan ET, ratusan juta uang untuk bantuan korban bencana alam yang ditilap tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang. Adapun barang bukti yang diamankan dari kasus korupsi itu yakni proposal pengajuan permohonan bantuan, nota dinas pengajuan bantuan, dokumen pencairan anggaran tahap 1 dan 2, serta belasan lembar kwitansi penyaluran. Tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 pasal 3 UU RI nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Ancaman pidana 20 tahun dan denda 1 miliar rupiah, tegas Wiwin. ET mengakui uang dari praktik tersebut itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang. Betul dipakai untuk kebutuhan dan bayar hutang karena kondisi, ujar ET. Tersangka pada program bantuan sosial tidak terencana dan atau bantuan tidak terduga ini adalah sebagai pelaksana kegiatan yang pada saat itu terkait jabatannya Kepala Bidang Linjamsos atau Perlindungan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Lebak pada saat itu. Dan tersangka dalam hal ini telah mengambil alih kewenangan dari bendahara pengeluaran dinas untuk pencairan anggaran bansos TT atau BTT tersebut dari Bank Jabar Banten. Setelah melakukan pencairan anggaran bansos tersebut dari Bank Jabar Banten, tersangka yang seharusnya mendistribusikan anggaran tersebut ke KPM atau kelompok pada tahap 1 sebanyak 52 KPM, tapi pada kenyataannya tersangka hanya membagikan kepada 6 KPM yang tidak dibagikan. Dan pada tahap kedua, sesuai hasil verifikasi yang harusnya anggaran ini dibagikan kepada sejumlah 75 KPM atau kelompok penerima manfaat, tapi yang dibagikan oleh tersangka hanya 8 KPM saja, yang pada saat itu di Kecamatan Sajira yang diperuntukkan untuk korban kebakaran, sedangkan sisanya tidak dibagikan. Selanjutnya dari keterangan tersangka dan barang bukti dokumen yang berhasil disita oleh penyidik, bansos TT ini yang dibagikan oleh tersangka kepada para KPM atau kelompok penerima sejumlah 308 juta rupiah yang diakui oleh tersangka digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang. Dan ini diperkuat juga oleh hasil audit investigasi yang dilakukan oleh auditor pemerintah yang ditunjuk sesuai permintaan dari pihak penyidik. Atas perbuatan tersangka yang telah melakukan tindak pidana korupsi ini, rekan-rekan sekalian, pada anggaran bansos TT dan BTT tahun anggaran 2021 tersebut, tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana paling rendah 2 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 20 juta dan paling banyak 1 miliar. Jadi itu yang dapat dijelaskan rekan-rekan. Kemudian selanjutnya telah dilakukan upaya represif
atau upaya paksa dalam hal ini penangkapan dan penahanan terhadap tersangka karena penyidik berkeyakinan bahwa tersangka akan melarikan diri karena posisi tersangka pada saat ini sudah tidak berdinas di dinas sosial Kabupaten Lebak karena sudah dihentikan. Untuk bagaimana kronologis sudah tidak di rumah, sehingga tim Tipikor melakukan penyelidikan dan membenarkan bahwa tersangka ini sudah tidak di rumah, sehingga kami melakukan pencarian selama 3 hari dan kami melakukan mendapati tersangka itu di Kecamatan Pabuaran Serang, yang dimana tersangka ini sedang bersembunyi di rumah saudara yang bersangkutan, sehingga kita melakukan upaya paksa, penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Komandan, izin. Komandan, kan ini tadi soal dana bansos. Selain dana bansos tersebut, apakah ada hal-hal misalkan dana kebakaran gitu kan? Kerugian dari dana bencana tersebut berapa itu, Komandan? Yang khusus dari dana bencana? Baik, jadi di sini kan tadi seperti saya jelaskan ya, ada dana bansos TT dan BTT. BTT itu untuk tidak terduga antara lain untuk salah satunya adalah bencana alam dan kebakaran. Jadi kalau sesuai dari verifikasi tahap kedua, ada yang berhak menerima adalah 75 KPM. Tapi untuk besaran per KPM-nya itu berapa, itu memang sesuai dengan kerugian yang terjadi. Jadi ini terverifikasi 75 KPM, tapi hanya dibagikan sebanyak 8 KPM oleh si tersangka. Jadi untuk jumlahnya keseluruhan dari 2 tahap ini dirugikan negara dalam hal ini ada 308 juta. Oke, siap. Untuk tahun anggaran 2021, di mana tersangka pada saat itu memakai kabit Linjamsos di Lebak. Jadi dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan ini berdasarkan hasil penyidikan adalah tahun anggaran 2021 dijelaskan berdasarkan dari hasil pemeriksaan tersangka, juga bukti-bukti dokumen yang sudah disita oleh penyidik. Jadi tersangka dalam hal ini bekerja personal ya, sendiri, dan hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, hasil uang yang dalam hal ini korupsi oleh tersangka dipergunakan juga untuk kepentingan pribadi tersangka yang seperti saya tadi untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar utang. Berarti pengurusan dokumen juga dia sendiri yang membuat? Untuk pengurusan dokumen, seperti tadi saya jelaskan kepada kalian, bahwa yang bersangkutan dalam hal ini tersangka mengambil alih kewenangan dari bendahara pengeluaran dinas. Jadi tersangka mengambil alih kewenangan dari bendahara pengeluaran dinas, sehingga tersangka mengambil sendiri anggaran bansos. Kita kurang lebih memeriksa 105 saksi ya dalam perkara ini, karena memang penerima KPM yang diajukan dari 2 tahap tersebut kurang lebih 150. Jadi kita sudah melakukan upaya maksimal selama setahun, termasuk berkoordinasi dengan jaksa ataupun lembaga auditor, BPK dan inspektorat. Kalau boleh tahu dari 105 ini, misalkan dari mana ada selain penerima manfaat? Dari unsur mana aja saksi ini? Nah, selain dari penerima manfaat. Ya, jadi dalam proses penyelidikan kita turun ke bawah ke masyarakat kecil yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Kita melakukan wawancara, kemudian berita acara pemeriksaan terhadap mereka sesuai dengan yang disampaikan Pak Kapolres tadi, bahwa ada beberapa orang yang tidak. Kemudian setelah ada informasi tersebut, kita mengkonfirmasi kepada dinas. Memang kita menemukan misadministrasi yang dilakukan oleh kepala bidang. Dalam hal ini proyek diajukan tentunya harus lengkap. Ternyata proposal yang diajukan tidak lengkap, begitu juga dengan laporan jawaban yang tidak lengkap dari 2 tahap tersebut, sehingga kita menduga di sini ada sifat melawan hukum yang dilakukan oleh kepala bidang dalam pengawasan. Setelah mendalami, ternyata memang benar, koordinasi dengan lembaga auditor muncul kerugian 308 juta dari kedua tahap penyaluran tersebut. Dan sekarang kita ekspos kepada rekan-rekan. Itu
memang penyidik membutuhkan waktu yang cukup lama. Tahun anggaran 2021 ditemukan ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi. Setelah itu muncul laporan polisi di tahun 2022 bulan Maret, dan kita membutuhkan proses audit investigasi melalui auditor pemerintah yang ditunjuk, dalam hal ini BPK atau BPKP, itu membutuhkan waktu. Memang membutuhkan waktu dalam hal proses penyidikan kasus korupsi. Jadi dalam hal ini penyidik sudah berupaya maksimal dari bulan Maret sampai dengan saat ini bulan Desember, kita sudah bisa menetapkan tersangka dan sudah beralih dari proses penyidikan ke penyidikan. Ini sudah merupakan satu waktu yang cepat bulan ini. Rekan sekalian dapat dijelaskan di sini, penyidik dalam hal ini akan melakukan pengembangan proses penyidikan. Jadi kemungkinan tidak final sampai satu tersangka, mungkin saja bisa menerima tersangka lain. Tinggal kita lihat seperti apa peran dari tersangka lain ini. Apakah peran secara administrasi atau ikut dalam menikmati senjata dan lain-lain. Mungkin akan ada pengembangan dengan perkara yang sedang kita tangani ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan. Kita pertanyaan proposal pengajuan permohonan bansos PTT dan bansos TT ya, dari masing-masing desa. Ada tahap 1 dan 2. Berarti bantuan proposal pengajuan. Mohon maaf untuk yang kita lakukan. Jajan. Oke. Pak, boleh gantian laut sini, Pak. Sini, Pak. Sini. Oke. Nanti yang mau saya tanyakan, uang hasil korupsinya digunakan apa saja? Apa aja mungkin tolong di yang dua mungkin digunakan apa saja? Tadi kan urus Pak Kapolres, sekarang tadi apa? Sudah hidup, mau welcome betul ya? Beli mobil Pajero juga enggak? Enggak. Misalkan kredit rumah gitu?